Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Nurfaridah dari kelas bidan 1A, kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi persalinan. Di sini saya akan membahas dulu pokok bahasan. Yang pertama, definisi fisiologi persalinan. Yang kedua, sebab-sebab mulainya persalinan. Ketiga, persalinan normal. Keempat, mekanisme persalinan. Saya akan menjelaskan tentang definisinya, yaitu partus adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar. Partus ada beberapa macam partus: imatur 20-28 minggu, berat 500-1000 gram; prematur 28-36 minggu, berat 1000-2500 gram; matur yaitu 37-40 minggu, berat lebih dari 2500. Dan postmatur atau sertinius lebih dari 2 minggu dari waktu yang dipikirkan. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang sebab mulainya persalinan. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab mulainya persalinan. Pertama, yaitu faktor humoral, penurunan kadar estrogen dan progesteron. Kedua, pengaruh prostaglandin. Kadar prostaglandin meningkat mulai minggu ke-15 hingga atem. Struktur uterus, yaitu uterus membesar dan tegang sampai iskemia otot-otot uterus. Keempat, sirkulasi uterus, gangguan sirkulasi uterus plasenter sampai plasenta berdegenerasi. Yang kelima, yaitu pengaruh nutrisi, yaitu bila nutrisi janin berkurang, hasil konsepsi akan segera dikeluarkan. Dan yang keenam, pengaruh saraf, yaitu tekanan pada ganglion cervical dari plexus Frankenhauser yang terletak di belakang serviks sampai kontraksi uterus. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persalinan normal. Persalinan normal. Partus dibagi menjadi 4 kala: kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kala 1 atau kala pembukaan, yaitu klinis partus dimulai bila timbul his, keluar lendir bersemu darah akibat pembukaan serviks. Kedua, pembukaan serviks, yaitu fase latin, berlangsung selama 8 jam, pembukaan sampai ukuran diameter 3 cm. Dan fase aktif, fase akselerasi, dalam waktu 2 jam, pembukaan 3 cm sampai 4 cm. Fase dilatasi maksimal, dalam waktu 2 jam, pembukaan 4 cm jadi 9 cm. Dan fase deselerasi, yaitu dalam waktu 2 jam, pembukaan 9 cm jadi lengkap. Ini saya tampilkan gambar pembukaan serviks. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kala 2, yaitu his lebih kuat dan lebih cepat, kurang lebih 2-3 menit sekali. Akibatnya yaitu kepala janin masuk ruang panggul sampai tekanan pada otot panggul sampai refleksasi mengeden. Tekanan pada rektum, hendak BAB, perinem menonjol dan menjadi lebar, menjadi anus membuka, labia membuka, kepala janin tampak dalam pulpa. Saya tampilkan contoh tentang pembukaan labia membuka. Selanjutnya, penjelasan kala 3, yaitu setelah bayi lahir, uterus teraba keras dengan fundus uteri agak di atas pusat. Beberapa menit kemudian, uterus berkontraksi untuk mengeluarkan plasenta. Biasanya plasenta lepas 6-15 menit setelah bayi lahir dan spontan atau dengan tekanan pada fundus uteri. Selanjutnya, yaitu kala 4, dianggap perlu untuk mengamati apakah ada pendarahan postpartum atau tidak. Selanjutnya, mekanisme persalinan. Mekanisme persalinan, yaitu faktor penting pada persalinan, kekuatan pada ibu seperti his dan mengeden atau power, keadaan janin lahir atau phasage, keadaan janin atau phasanger. Dan selanjutnya, his dan mengeden sampai serviks membuka, mendorong janin ke bawah. Pada presentasi kepala, kepala akan turun masuk ke dalam rongga panggul. Masuknya kepala melintas pintu atas panggul dapat dalam keadaan sinklitismus atau asinklitismus. Selanjutnya, putaran paksi dalam, yaitu ubun-ubun kecil berputar ke arah depan sehingga berada di bawah simfisis. Setelah kepala lahir, kepala segera mengadakan rotasi yang disebut putaran. Bahu melintas pintu atas panggul dalam keadaan miring. Di dalam rongga panggul menyesuaikan diri dengan bentuk panggul. Di dasar panggul, apabila kepala sudah dilahirkan, bahu berada dalam posisi depan belakang. Selanjutnya, bahu depan didahului dilahirkan, baru bahu belakang. Trochanter
depan dilahirkan baru trochanter belakang. Dan yang selanjutnya yaitu setelah bayi lahir, segera jalan napas dibersihkan, tali pusat dijepit di antara dua cunam pada jarak 5-10 cm, kemudian digunting di antara kedua cunam dan diikat. Sekian penjelasan tentang fisiologi persalinan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.